Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. More of you. More of you, Jesus. Lebih dari apapun yang kami mau, hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus. Yesus. Hati kami kering, hati kami haus dan lapar akan Engkau. Biar hati kami selalu dipenuhi oleh diri-Mu, Tuhan. Biar hati kami selalu dipenuhi oleh Engkau, Yesus. Jiwa kami, roh kami selalu dipenuhi oleh Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Ya Tuhan. Berbicara pagi hari ini Tuhan buat setiap kami melalui firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi teman kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar lidah bibirnya dipakai oleh Engkau dan diurapi oleh Engkau Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di sini dikatakan bahwa sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Yang kedua, mengetahui segala rahasia. Yang ketiga, memiliki seluruh pengetahuan. Yang keempat, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika kita tidak punya kasih, dikatakan di sini apa? Aku sama sekali tidak berguna. Ini tingkatannya rohaninya nih hebat ya. Nggak cuma bernubuat,
nggak cuma mengetahui segala rahasia-rahasia tentang firman, memiliki seluruh pengetahuan, dan bahkan punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini digambarkan oleh Yesus ya, ketika Yesus menyampaikan ya, sekalipun engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Betul ya? Ini sampai tingkat imannya seperti itu loh teman-teman. Ini luar biasa ini. Ini karunia yang didapatinya luar biasa. Ini juga Paulus juga menceritakan tentang dirinya. Paulus itu juga dia luar biasa ya. Dia punya pengetahuan yang tinggi. Dia bisa bernubuat. Bahkan dia punya iman yang luar biasa. Tapi Paulus pun menyampaikan bahwa tanpa kasih sama sekali tidak berguna. Jadi sehebat apapun orang itu, sebesar apapun kemampuan rohani seseorang, mereka tetap tidak ada gunanya kalau tidak punya kasih. Lanjut, ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Wah, ini tingkatnya yang lebih lagi ya. Terima kasih Bapak. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu. Jadi ternyata orang memberi itu bisa tanpa kasih ya teman-teman. Memberi sumbangan, beramal, bahkan di sini dikatakan rela dibakar. Untuk mungkin agama yang dianutnya ya, rela mati untuk kepercayaannya. Tetapi dikatakan di ayat ini bahwa itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada faedahnya sama sekali jika tidak punya kasih. Paulus berkali-kali menyampaikan berkali-kali bahwa tetapi jika tidak mempunyai kasih. Itu berkali-kali. 3 kali ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jika aku tidak mempunyai kasih. Jika aku tidak mempunyai kasih. Berarti di sini dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu itu kasih. Kita memberi. Mungkin memberi itu banyak orang yang salah mengerti ya tentang memberi. Oh, semakin banyak aku memberi, nanti akan semakin banyak aku dikasihi. Oh, semakin aku memberi orang, berarti orang itu nanti akan akan mengikuti apa yang menjadi keinginan. Akan mudah untuk mengikuti keinginan. Kalau aku memberikan imbalan, pasti aku akan mendapatkan jasanya. Padahal di balik pemberian-pemberian seseorang itu bisa memiliki motif-motif yang tersembunyi. Bahkan itu sama juga, maaf ya, menyuap Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita. Dasar perkenanan Allah itu adalah hanya kasih. Dasar perkenanan Allah itu adalah kasih. Jadi pemberian yang didasari atas kasih yang tulus. Sekecil apapun, meski hanya memberikan senyuman, tetapi kalau itu dasarnya kasih, itu akan berdampak dan berfaedah. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, terima kasih. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi seseorang itu akan bersukacita jika ada kebenaran-kebenaran. Tetapi jika tidak ada keadilan, ya dia tidak akan bersukacita.
dia akan berusaha untuk mencapai keadilan. Apalagi kasih. Ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, terima kasih. Jadi kasih di sini juga menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah kasih, teman-teman. Ini adalah sifat-sifat Kristus. Ini adalah naturnya Allah. Oh, dalam sekali ya. Ini naturnya Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, hari Kamis kemarin kita belajar betapa Allah mengasihi kita, apa adanya kita. Inilah natur Allah. Natur Allah itu apa? Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan sebagainya yang tadi teman-teman baca. Itu saya tulis itu ada 13 tentang kasih. Itu adalah naturnya Allah yang Allah taruh dalam diri kita. Itu naturnya Allah, kasihnya Allah yang Tuhan taruh kepada manusia, umat-umat manusia. Jadi kasih di sini itu bukan kasih yang didasarkan dari perbuatan orang lain. Kalau dia baik sama aku ya baik sama dia. Kalau orang itu sudah memberi sesuatu kepada aku, ya aku akan memberi sesuatu kepada dia. Bukan begitu. Tetapi kasih di sini adalah kasih yang meskipun sabar itu berarti bukan tergantung dengan orang itu. Kalau dia tidak sabar, ya aku tidak sabar. Bukan begitu. Bagaimana kita sabar terhadap orang itu, meskipun dia terus melakukan dosa, bagaimana kita sabar menghadapinya. Meskipun orang itu tidak murah hati sama kita, kita tetap murah hati kepada dia. Meskipun dia menjengkelkan buat kita, tetapi dia tidak menyimpan kejengkelan dalam hati kita. Itulah kasih yang meskipun. Kita belajar, teman-teman, ya. Kita belajar untuk ngerti ini loh, tentang kasih ini. Jadi gambaran dari buah yang dihasilkan dari kasih yang sesungguhnya. Itu adalah yang 13 itu tadi yang kita baca. Itu adalah buah-buah yang dihasilkan dari kasih. Kalau kita benar mengasihi, ya buahnya itu sabar, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan dan sebagainya. Itu adalah buah dari kasih. Itu adalah yang membuat perbedaan kita dengan orang lain. Itu yang membuat perbedaan di lingkungan kita. Iya, teman-teman, di sini dikatakan di ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Semua karunia yang dicari itu ada bernubuat, berbahasa roh, itu sifatnya sementara. Tetapi kasih di sini sifatnya kekal, sempurna. Sempurna. Jadi kalau semua karunia, semua yang diberikan oleh Allah, itu sifatnya hanya sementara, itu akan lenyap. Lenyap. Dan yang kekal dan yang sempurna itu adalah kasih. Di ayat yang 11 tadi dikatakan, dulu aku kanak-kanak. Paulus menyampaikan, aku dulu kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa. Berarti aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya apa? Kekasih itu harusnya berproses. Kalau dulu aku sukanya menuntut. Tapi sekarang aku mau berproses. Menjadi semakin dewasa. Semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-12. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar,
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Lanjut kok. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, terima kasih. Wow. Teman-teman, ini saya bacain ini rasanya tuh ciut banget itu. Aduh, aku tuh harus mengejar kasih ini gitu loh. Kasih yang bukti kedewasaan dan perkembangan kerohanian seseorang sebenarnya. Dewasa atau tidak seseorang itu dibuktikan dari kasihnya. Kasih di sini seperti salib ya teman-teman. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dikatakan di ayat yang terakhir, tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah mari teman-teman, kita kembali merenung. Kita kembali melihat apakah hidup kita ini segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya sudah kasih. Karena kasih itu sebenarnya mampu membuat perbedaan. Tapi kalau belum, mari kita kembali kepada firman. Kembali kepada firman ini. Dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan itu kasih. Mau sepinter apa kita, mau sepandai apa kita, mau sekaya apa kita, mau seluar biasa apa kita. Tapi kalau kita nggak punya kasih, kata firman Tuhan, nggak ada faedahnya. Ayo teman-teman, saya semuanya kembali kepada kasih Allah, naturnya Allah, sifatnya Allah, supaya terus itu bertumbuh dalam diri kita. Sehingga kesempurnaan Allah itu muncul dalam diri kita. Di sini di ayat yang 10 yang tadi ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Kasih yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah. Kita nggak mampu teman-teman. Kita nggak mampu untuk menerima dan mempraktekkan kasih Allah ini, nggak mampu. Sempurna itu nggak mampu. Manusia terbatas. Tetapi ketika kita ada di dalam kasih, tinggal di dalam kasih itu, kasih Allah itu yang menuntun kita. Kasih Allah itu yang membuat kita mampu. Kasih Allah itu yang menuntun langkah kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatunya. Teman-teman, selamat berbuah. Selamat berbuah dari kasih. Amin.